Hai semuanya, apa kabar? Hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran yang sama yaitu konsep dasar matematika, tapi dengan materi yang berbeda loh. Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Yuk kita simak. Konsep dasar matematika. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gracia Gita Ginting dengan NPM 250307171 dari kelas 2B12 dengan program studi PGSD dengan dosen pengampu Ibu Siti Jahara H. Harahap, SPD. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai materi geometri. Kira-kira apa ya itu geometri? Geometri merupakan salah satu cabang dari matematika yang fokus pada pengukuran, pernyataan terkait bentuk, posisi relatif sebuah gambar, pandang ruang, dan lain sebagainya. Geometri disebut sebagai ilmu praktis dan berhubungan dengan formula yang berbeda dari luas, panjang, dan volume. Luas lingkaran, keliling, dan volume silinder adalah beberapa konsep dasar topik geometri. Dengan proses belajar ini, siswa dapat memahami sudut akut, segitiga, persegi panjang, sudut tumpul, angka bujur sangkar, dan banyak hal yang lain relevan secara mendalam. Geometri ditemukan di mana-mana, dalam seni, arsitektur, teknik, olahraga, survei tanah, astronomi, ruang, alam, patung, mesin, robot, mobil, dan lain-lain. Dan karena itu menjadi penting untuk memahami pendekatan dasar perlunya geometri dalam kehidupan nyata. Pada bangku sekolah, kita belajar bahwa geometri terbagi menjadi dimensi 1, 2, dan 3. Yang pertama atau yang A, kita akan membahas geometri dimensi 1. Pada geometri dimensi 1, kita akan menemukan titik dan garis. Titik adalah sesuatu yang memiliki posisi namun tidak memiliki ukuran, entah itu luas maupun volume. Dalam matematika, titik ditandai dengan huruf kapital, sedangkan garis ialah kumpulan dari titik-titik yang berderet sampai pada jarak tak hingga, dan untuk membentuk sebuah garis diperlukan minimal 2 titik yang dapat ditarik garis lurus dari salah satu titik ke titik yang lainnya. Garis tidak memiliki luas maupun volume, namun ia dapat dihitung panjangnya. Dalam bahasa matematika, sebuah garis dilambangkan dengan huruf kecil, di mana di bawah ini merupakan gambar dari titik dan garis. Kita dapat melihatnya pada gambar di bawah ini. Kita lanjut yang kedua yaitu geometri dimensi 2. Selanjutnya, akan kita bahas geometri dimensi 2 secara umum. Seperti yang kita ketahui bahwa dimensi 2 berbentuk bidang datar, sehingga pada dimensi 2 tentunya kita akan bahas hal-hal terkait bentuk bangun datar yang terdapat pada dimensi 2. Berbeda dengan dimensi 1, bangun datar pada dimensi 2 memiliki ukuran berupa panjang, luas, dan keliling. Bangun datar yang biasanya dibahas pada lingkup dimensi 2 antara lain segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Yang pertama kita akan membahas segitiga. Pertama yaitu segitiga, yang mana dapat dibentuk dengan menghubungkan 3 titik pada bidang yang sama dengan syarat bidang tersebut tidak sejajar. Jenis-jenis segitiga antara lain segitiga sama sisi, sama kaki, dan siku-siku. Di bawah ini adalah tabel dari segitiga tersebut. Gambar pertama merupakan gambar segitiga sama sisi, yang kedua sama kaki, dan yang ketiga segitiga siku-siku. Segitiga sama sisi adalah sebuah segitiga yang memiliki sisi yang sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Segitiga sama kaki adalah sebuah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang dan 2 sudut yang sama besar. Sedangkan segitiga siku-siku adalah sebuah segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Selain ketiga jenis segitiga yang sudah disebutkan, terdapat pula segitiga sembarang yang ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Lalu, bagaimana ya luas segitiga? Luas segitiga dapat dirumuskan menjadi setengah alas kali tinggi, dengan L sama dengan luas segitiga, A alas segitiga, dan T tinggi segitiga. 2. Persegi. Persegi merupakan sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar yaitu siku-siku. Luas persegi yaitu S dikali S, kelilingnya yaitu 4 dikali S, dengan S panjang sisi. 3. Persegi panjang. Persegi panjang merupakan sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Gambar persegi panjang dapat kita lihat pada gambar di bawah.
dengan luas persegi panjang yaitu P dikali L, kelilingnya 2 buka kurung P ditambah L, dengan P-nya panjang dan L-nya adalah lebar. 4. Jajar genjang. Jajar genjang merupakan sebuah bangun datar dengan dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Luas jajar genjang yaitu A dikali T, kelilingnya sama dengan 2 buka kurung A ditambah B, dengan A sama dengan alas, B panjang sisi miring, dan T adalah tinggi. Yang kelima, trapesium. Trapesium merupakan sebuah bangun datar dengan dua pasang sisi yang berhadapan. Luas trapesium yaitu setengah buka kurung A ditambah B tutup kurung dikali T. Kelilingnya A ditambah B ditambah 2C, dengan A dan B sama dengan panjang sisi yang sejajar, T adalah tinggi, dan C adalah panjang sisi miring. Yang keenam yaitu layang-layang. Layang-layang merupakan sebuah bangun datar dengan dua pasang sisi yang sama panjang dan memiliki dua buah diagonal bidang yang tidak sama panjang. Luas dari layang-layang yaitu setengah dikali D1 dikali D2 dan kelilingnya 2 buka kurung A ditambah B. Dengan A dan B panjang sisi miring, D1, D2 adalah diagonal 1 dan 2. 7. Belah ketupat. Belah ketupat merupakan sebuah bangun datar dengan dua pasang sisi yang sama panjang dan memiliki dua buah diagonal bidang yang tidak sama panjang. Luas belah ketupat yaitu setengah dikali D1 dan D2, kelilingnya 4 dikali S, dengan S panjang sisi, D1 dan D2 diagonal 1 dan 2. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu lingkaran. Lingkaran merupakan sebuah bangun datar yang mana terbentuk dari kumpulan titik yang berjarak sama dengan titik pusatnya. Luas dari lingkaran yaitu V dikali R kuadrat dan rumus kelilingnya yaitu 2VR atau V dikali D dengan V 3,14 atau 22/7, R sama dengan jari-jari, dan D adalah diameter. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu hitunglah luas dan keliling bangun di samping ini. Seperti yang kita ketahui bahwa gambar di samping adalah gambar persegi panjang dan setengah lingkaran, maka kita akan mencari luasnya gabungan dari luas persegi panjang dan luas setengah lingkaran. Maka L sama dengan luas persegi panjang ditambah luas setengah lingkaran. L sama dengan luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar dan luas setengah lingkaran yaitu setengah V kuadrat. Maka kita akan masukkan angkanya. L sama dengan 20 dikali 7 ditambah 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2. L sama dengan 140 ditambah 38,5. L sama dengan 178,5 satuan luas. Dan kelilingnya yaitu 20 ditambah 20 ditambah 22/7 dikali 7. Kelilingnya kita mendapat 68 satuan panjang. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu kita akan membahas geometri dimensi 3. Geometri dimensi 3 membahas mengenai pengukuran-pengukuran yang dilakukan terhadap bangun ruang atau bangun yang memiliki ruang untuk diisi. Contoh-contoh bangun ruang yang dipelajari antara lain balok, kubus, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Selain itu, ada materi mengenai titik tembus, irisan atau penampang, geometri sudut, dan geometri jarak di geometri dimensi 3. Seperti materi geometri lainnya, materi ini juga berkaitan dengan rumus bangun ruang yang digunakan untuk menghitung luas, keliling, ataupun volume suatu bangunan. Oleh karena itu, kamu harus memahami sifat dari bangun ruang, rumus bangun ruang, serta prinsip perhitungan yang digunakan. Jika kamu sudah memahami hal tersebut, kamu akan dengan mudah menyelesaikan contoh soal bangun ruang apapun. Secara sekilas, geometri dimensi 3 merupakan cabang matematika yang membahas mengenai pengukuran bangun ruang. Namun, ada beberapa materi yang harus kamu pelajari di dalam geometri dimensi 3, seperti geometri sudut, titik tembus, ataupun irisan atau penampang. A. Bangun ruang beraturan. Yang pertama kita akan membahas kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bujur sangkar yang saling kongruen. Keenam bujur sangkar disebut sisi kubus, dan garis yang menjadi perpotongan dua sisi kubus disebut rusuk kubus. Kubus memiliki dua rusuk yang sama panjang. Volume kubus yaitu V sama dengan S pangkat 3. Luas permukaan L sama dengan 6 dikali S kuadrat. Yang kedua, balok. Balok memiliki 6 sisi, di mana masing-masing sisi yang berhadapan saling kongruen. Balok memiliki 12 rusuk dengan 3 kelompok panjang yang berbeda, yaitu P, L, dan T, seperti gambar di bawah ini. Volume dari balok yaitu P dikali L dikali T.
Luas permukaannya yaitu 2 buka kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Yang ketiga yaitu prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki dua bidang yang sejajar dan kongruen yang disebut dengan penampang. Bidang yang menghubungkan kedua penampang disebut dengan selimut prisma. Volume prisma yaitu luas dikali tinggi dan luas prisma yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling dikali tinggi. Yang keempat yaitu limas. Limas merupakan bangun ruang yang terdiri dari satu bidang alas dan selimut bangun yang berbentuk bidang-bidang segitiga. Satu titik dari masing-masing segitiga saling bertemu di sebuah titik disebut titik puncak limas. Volume limas yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Dan luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah luas selimut. 5. Silinder. Silinder merupakan bangun ruang yang memiliki dua bidang penampang berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Bidang selimut silinder merupakan bidang persegi panjang yang dilengkungkan secara mulus mengikuti keliling bidang lingkarannya. Volume silinder yaitu V sama dengan VR kuadrat dikali T, dan luas permukaannya yaitu 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Yang keenam yaitu kerucut. Kerucut merupakan bidang ruang yang terdiri dari satu bidang alas lingkaran dan sebuah titik puncak dengan selimut bidang berbentuk juring lingkaran dan busurnya dilengkungkan semulus keliling lingkarannya. Volume kerucut yaitu 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Luas permukaan kerucut yaitu L sama dengan P dikali L dikali R tambah S. Yang terakhir yaitu bola. Siapa sih yang nggak tahu bola? Bola merupakan bangun ruang yang tidak mempunyai bidang alas dan titik pojok. Bola merupakan himpunan titik dalam dimensi 3 yang memiliki jarak sama terhadap satu titik tertentu yang disebut pusat bola. Jarak pusat bola ke titik-titik permukaan lingkaran disebut jari-jari bola. Volume bola yaitu 4/3 V dikali R pangkat 3. Luas permukaannya yaitu 4 dikali VR kuadrat. B. Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Sebuah titik dapat terletak di sebuah garis atau di luar garis. Jika titik terdapat di sebuah garis, maka jarak titiknya 0, dan jika titik terletak di luar garis, jaraknya dihitung tegak lurus terhadap garis. Contoh, pada gambar di atas diketahui sebuah titik B terhadap garis B. Titik B memiliki jarak terhadap garis G sejauh garis putus-putus B ke B aksen, di mana B aksen merupakan proyeksi tegak lurus titik B pada garis G. 2. Kedudukan titik terhadap bidang. Sebuah titik dapat terletak di sebuah bidang atau di luar bidang. Jika titik terdapat di sebuah bidang, maka jarak titiknya 0, dan jika titik terletak di luar bidang, jaraknya dihitung tegak lurus terhadap bidang. Contoh, pada gambar di atas diketahui sebuah titik P terhadap bidang V. Titik P di luar bidang V sehingga memiliki jarak terhadap bidang V sejauh garis tegak P ke P aksen, di mana P aksen merupakan proyeksi tegak lurus titik P pada bidang V. 3. Kedudukan garis terhadap garis. Dua buah garis dapat dikatakan sebagai berikut. A. Berpotongan, jika kedua garis bertemu di sebuah titik. B. Berhimpit, jika seluruh titik yang dilewati garis G juga dilewati garis H. C. Sejajar, jika kedua garis berada pada bidang yang sama dan tidak akan bertemu pada suatu titik. Dan yang D. Bersilangan, jika masing-masing garis berada pada bidang yang saling bersilangan tegak lurus. 4. Kedudukan garis terhadap bidang. A. Terletak pada bidang, jika seluruh garis berada pada bidang sehingga seluruh titik pada garis saling berhimpit dengan titik-titik pada bidang. Tidak ada jarak antara garis dan bidang. B. Sejajar bidang, jika seluruh titik pada garis memiliki jarak yang sama terhadap, misal jarak titik A di garis terhadap titik A aksen di bidang adalah sama dengan jarak titik B di garis terhadap titik B aksen di bidang. C. Memotong bidang, jika garis dan bidang saling tegak lurus. Yang kelima atau yang terakhir adalah kedudukan bidang terhadap bidang. A. Berhimpit, jika seluruh titik yang ada di bidang atau alfa berada pada bidang beta. B. Sejajar, jika seluruh titik pada kedua bidang berada pada jarak yang sama. Yang C. Berpotongan, jika kedua bidang bertemu di sebuah garis. Demikianlah video pembelajaran dengan materi geometri yang dapat saya berikan. Jika masih ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.